me papi chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman sekalian, saya di sini akan presentasi. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Wildan Karnia Robi dengan nomor NIM 0420103004. Saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah etika dalam manajemen internasional. Etika dalam lingkungan manajemen internasional. Jadi apa sih pengertiannya etika manajemen itu? Ya, etika manajemen merupakan masalah pelik dalam konteks negara individual. Tetapi dalam konteks global, etika bisnis merupakan masalah yang jauh lebih baik. Nah, etika manajemen merupakan masalah yang jauh lebih baik. MNC menghadapi isu-isu etika yang mungkin tidak muncul dari perusahaan domestik. Masing-masing negara memiliki kebiasaan dan hukum bisnis yang berbeda dari negara lain. Jadi, masing-masing negara itu mempunyai bisnis yang berbeda-beda. Tidak mungkin kok semua negara bisnisnya sama, tidak mungkin. Jadi mempunyai keidentikan tersendiri. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah suatu kebiasaan bisnis tertentu hanya sekedar cara yang berbeda dalam menjalankan bisnis atau sudah merupakan pelanggaran terhadap kode etik bisnis. Sistem dasar yang sangat kuat penting bagi kepastian berbagai kontrak dan berfungsi sebagai landasan bagi kepercayaan dalam urusan etika. Slide selanjutnya. Dunia bisnis menginginkan adanya kemampuan bisnis dan keuangan dalam diri para akuntan manajemen. Pekerjaan akuntan manajemen dalam perusahaan internasional menjadi lebih menantang seiring dengan perkembangan lingkungan yang semakin tidak terduga dan perubahan sifat bisnis global yang senantiasa terjadi. Akuntan manajemen harus selalu mengetahui isu-isu terkini atau up to date dalam berbagai area bisnis, mulai dari ekonomi, politik, pemasaran, manajemen, hingga teknologi sistem informasi. Jadi para akuntan manajemen itu harus menguasai dari berbagai bidang, harus up to date dari berbagai bidang. Ya tentunya dengan bidang pemasaran, manajemen, hingga teknologi sistem informasi. Bagaimana sih perkembangan terkini dari informasi sehingga bisnisnya itu bisa menjadi berkembang. Selain itu, akuntan manajemen harus mengenal berbagai aturan akuntansi keuangan dalam negara tempat perusahaannya beroperasi. Tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional atau MNC National Company. Perusahaan multinasional atau multinational company atau MNC adalah perusahaan yang menjalankan bisnis banyak negara, di mana tingkat kemakmuran pertumbuhannya bergantung pada lebih dari satu negara. Jadi ini juga mempengaruhi masalah-masalah etika dalam pemasaran manajemen internasional. Itu MNC juga mempengaruhi perusahaan yang menjalankan bisnis di banyak negara, bukan hanya satu negara saja, tapi di berbagai banyak negara. Dia mendirikan pabrik di negara lain. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional dapat melakukan 3 macam aktivitas, yaitu ekspor impor, membeli anak perusahaan yang dimiliki penuh atau wholly owned subsidiary, atau berpartisipasi dalam joint venture. Impor-ekspor adalah proses membawa produk dari suatu negara asing, sedangkan ekspor adalah proses mengirim produk ke negara asing. Impor-ekspor merupakan aktivitas yang lebih kompleks dari jual beli barang dalam negeri. Ada berbagai peraturan ekspor atau impor yang harus dipenuhi secara sistem tarif yang berbeda antar negara. Akuntan manajemen harus memahami peraturan kebiasaan yang berlaku secara memastikan bahwa pencatatan akuntansi dilakukan dengan benar dan mekanisme pengendalian internal berjalan dengan baik. Nah, juga ekspor impor juga
mendongkrak juga perekonomian di suatu negara, manajemen di internasional, masuknya barang atau keluarnya barang itu. Oke, next. Dalam mekanisme perdagangan internasional, biasanya suatu negara memiliki zona perdagangan asing atau free trade zone. Itu area yang suatu bagian secara fisik ada di wilayah suatu negara, tetapi dianggap sebagai area perdagangan di luar negara tersebut. Zonanya itu di negaranya sendiri, satu bagian di wilayah suatu negara, tapi perdagangannya di luar negara. Berbagai keuntungan lagi perusahaan yang melakukan aktivitas perdagangan internasional dapat diperoleh dengan beroperasi di zona perdagangan asing ini, antara lain penundaan pembayaran biaya masuk dan kerugian terkait dengan modal kerja, peningkatan biaya perdagangan, penerbitan komponen bertarif tinggi dalam produk akhirnya bertarif lebih rendah, dan lain-lain. Nah, akuntan manajemen harus memahami biaya muncul dari bahan-bahan yang diimpor. Dia harus mampu mengevaluasi pemanfaatan potensial dari zona perdagangan asing dalam mempertimbangkan lokasi pabrik. Adanya fakta perdagangan antar berbagai negara juga akan mengaruhi besarnya tarif yang dibebankan. Antara lain mungkin tarif impor yang lebih rendah atau barang-barang yang diproduksi negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan. Oke, next. Anak perusahaan yang dimiliki penuh atau wholly owned subsidiary. Apa sih? Jadi ini juga mengaruhi karena dilakukan di berbagai negara. Suatu perusahaan mungkin saja untuk membeli perusahaan yang sudah berjalan di luar negeri dan menjadikannya anak perusahaan yang dimiliki sendirinya sepenuhnya oleh perusahaan induk. Fasilitas produksi dan distribusi yang sudah mapan akan memberikan keuntungan. Namun strategi ini cukup mahal dan tidak serta-merta menjamin kesuksesan. Jika hukum di satu negara mengizinkan sebuah perusahaan multinasional dapat mendirikan anak perusahaan atau kantor cabang di negara tersebut, hal ini akan mempermudah operasi perusahaan multinasional. Perusahaan dapat secara fasilitas produksi dan distribusi produknya di negara lain. Kalau ini itu dia mempunyai satu perusahaan besar, kemudian mendirikan cabang di mendirikan anak-anak cabang di negara lain. Okay, next. Joint venture adalah suatu bentuk kemitraan yang mana berbagai investor bergabung dalam kepemilikan perusahaan. Jadi berbagai perusahaan itu istilahnya gabungan, patungan perusahaan bergabung dalam satu lingkup. Kadang joint venture memang dibutuhkan karena adanya peraturan hukum. Di Cina misalnya, perusahaan multinasional tidak diperbolehkan untuk membeli perusahaan ataupun mendirikan perusahaan cabangnya sendiri. Sehingga perusahaan multinasional perlu membentuk joint venture dengan perusahaan di Cina. Kalau di Cina itu tidak boleh perusahaan berdiri sendiri, perusahaan multinasional loh, yang gabungan yang negara itu mendirikan di negara Cina, perusahaan di negara lain mendirikan di negara Cina, mendirikan perusahaan di negara Cina itu tidak boleh berdiri sendiri, harus joint venture, harus kerjasama atau patungan. Next, pertukaran mata uang asing. Pada saat perusahaan beroperasi dilakukan bisnis internasional digunakan mata uang asing. Jadi ini sangat penting juga, mengaruhi manajemen internasional jika pertukaran mata uang asing. Mata uang asing dapat ditukarkan dengan mata uang dalam negeri melalui suatu nilai tukar atau exchange rate. Masalah muncul karena nilai tukar mata uang dapat berubah setiap hari sehingga terjadi ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar. Akuntan manajemen memainkan peran penting dalam manajemen risiko mata uang atau currency risk management, yaitu pengelolaan yang dilakukan perusahaan terhadap risiko transaksi ekonomi, risiko translasi sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Jadi sangat penting dalam bisnis internasional maupun dalam manajemen internasional. Oke, next.
Resiko transaksi, yaitu kemungkinan bahwa transaksi kas di masa datang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Jadi transaksi nanti di masa depan juga dipengaruhi oleh nilai mata uang. Semakin canggih, bahkan sekarang sudah ada e-money, uang elektronik. Yang kedua, resiko ekonomi, yaitu kemungkinan bahwa nilai sekarang dari arus kas di mana datang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Resiko ekonominya nanti nilai-nilai sekarang itu dipengaruhi oleh perubahan nilai mata uang asing, oleh nilai perubahan mata uang yang semakin menyusut. Resiko translasi atau akuntansi, yaitu suatu tingkat di mana laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Dan ini akuntan, laporan-laporan nanti dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang tentunya dengan perubahan sistem elektronik. Dan terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.